Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini aku akan membahas tentang build Zetian top global ya. Dan kita bahasnya dari ini top global 2 aja. Dan ini aku bahas dari mulai segi emblem, terus build, dan ini spellnya cuy. Kita bahas dulu dari segi emblem. Kenapa sih si top global 2 itu pakai emblem dengan susunan kayak gini? Jadi gini, dari segi emblem dulu. Jadi top global 2 ini menggunakan emblemnya emblem magi, karena di emblem magi ada magic power, pengurangan cooldown, dan magic penetrasi. Jadi untuk fungsinya ini ya jelas, yaitu untuk meningkatkan damage kita di early game, plus ada pengurangan cooldown. Jadi kita lebih sering spam skill. Terus untuk talent pertama nih, untuk talent pertama dia menggunakan Isper, dan untuk Isper ini yaitu ada pengurangan cooldown meningkat 5% dan pemulihan mana meningkat 2. Jadi untuk mana kita otomatis nggak boros, yang pertama. Terus yang kedua itu ada pengurangan cooldown, jadi kita akan lebih sering lagi untuk spam skillnya. Terus untuk talent kedua, jadi untuk talent kedua top global 2 ini menggunakan Wilderness Blessing. Itu fungsinya meningkatkan 10% movement speed di area jungler dan sungai. Jadi di dekat buff kita akan cepat cuy, dan di sungai untuk jalannya walaupun nggak punya sepatu. Bonus ini akan berkurang setengahnya ketika bertarung dengan hero lawan Lord ataupun Turtle cuy. Jadi untuk fungsinya ini biar rotasinya itu lebih cepat. Jadi saat kita sudah nge-clear minion di mid nih, kita bisa cepat-cepat rotasi ke bawah ataupun ke atas. Ya intinya kita dituntut nggak boleh cuma main di mid saja cuy. Kita harus wirawiri ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke mid gitu terus cuy. Terus untuk talent ketiga ini dia menggunakan Impure, yaitu fungsinya memberikan damage dengan skill. Dan ingat Zetian itu kan damage-nya emang dari skill, dan cara mainnya ya spam skill. Akan memberikan adaptive damage. Adaptive damage itu apa sih bang? Adaptive damage itu bisa tergantung hero kita cuy. Adaptive itu bisa physical ataupun magic damage, physical damage atau magic damage. Ya tergantung yang kita pakai itu hero nya apa. Kalau magi ya berarti magic damage. Tapi kalau tipenya itu physical, contohnya MM lah, anggap aja irital ya, jadinya itu physical damage cuy, physical damage tambahan gitu kalau yang pakai irital. Dan aku ulangin lagi, memberikan adaptive damage tambahan sebesar 4% max HP target dan memulihkan 2% mana. Jika hero tidak menggunakan mana akan memulihkan 1% HP sebagai gantinya. Memberikan hingga 120 adaptive damage tambahan ke unit non hero, cooldown 5 detik. Jadi kalau yang memakainya itu tidak memakai mana, contoh irital, contoh Granger, itu akan diubah menjadi darah cuy untuk pemulihan mananya. Tapi karena di sini bahasnya Zetian, jadi itu akan memulihkan 2% mana, bukan darah gitu. Oke, jadi untuk susunannya kayak gini. Top global 2 untuk emblem yaitu menggunakan emblem magi, terus Isper, Wilderness Blessing, dan Impure. Jadi untuk emblem ini kalian dituntut jangan main brawl. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan tentang build-nya cuy. Oke, jadi untuk build-nya sendiri ini top global 1 ini memakai ini sepatu Arcana Boot, karena di Arcana Boot yaitu ada atributnya 40 movement speed, jadi jalan kita lebih cepat, 15 magic power, dan 10 magic penetrasi. Jadi damage kita itu akan lebih sakit karena ada penambahan 15 magic power dan 10 magic penetrasi. Jadi ini damage kita itu akan lebih masuk ke musuhnya cuy, karena ada magic penetnya. Terus untuk item pertama itu memakai glowing wand. Dan untuk glowing wand ini sebenarnya hampir semua magi diwajibkan sih, apalagi kayak magi-magi DPS, Zetian, terus siapa ya, Lilia itu diwajibkan. Tapi kalau
Tapi kalau kayak Lilia, Cyclops itu nggak bisa sih dikasih di awal. Yetian yang boleh pakai ini di awal. Kalau Cyclops Lilia butuh cooldown dulu. Jadi nggak tapi karena ini bahannya Zetian ya udah, dan top global 2-nya Zetian pakainya glowing. Dan ini apakah bagus? Bagus banget cuy. Karena ya ada efek pembakaran, dan efek pembakarannya ini tergantung total darah musuh. Jadi kalau darahnya musuh itu banyak atau darahnya itu tinggi, itu damage pembakarannya juga semakin sakit cuy, karena persenan. Terus ada anti regennya juga. Terus untuk item selanjutnya ini menggunakan enchanted talisman atau yang biasa kita sebut buku. Karena kenapa bang kok pakai buku? Yang pertama itu ada pengurangan cooldown cuy, dan ada penambahan darah, terus ada pemulihan mana. Jadi kita tahulah Zetian itu kan sering spam skill tuh. Nah itu kan butuh mana tuh. Nah mananya itu didapatkan dari buku ini cuy gitu. Terus spam skill itu juga butuh cooldown, jadi cooldownnya didapatkan dari buku dan emblem tadi, dan talent Isper tadi cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, itu Lightning Trancheon. Jadi Lightning ini sekarang itu bagus karena untuk ini pasif uniknya yaitu yang resonate, yaitu setiap 6 detik penggunaan skill berikutnya memberikan 255 plus 85% total magic power, magic damage tambahan ke semua lawan dalam jangkauan. Jadi saat kita gunakan ulti umpama ya, itu das terus musuhnya ngumpul langsung merembet cuy. Efek Lightning Trancheon. Atau kita menggunakan skill 1 itu juga bisa merembet. Ya kita tahulah Zetian itu kan damage-nya area kan, skillnya area kan. Jadi lebih enak menggunakan Lightning cuy. Jadi damage-nya itu sekali skill langsung kena semua gitu, konsepnya gitu. Terus untuk item selanjutnya ini menggunakan Divine Glaive. Fungsinya ini untuk menghancurkan para tank yang magic defense-nya tinggi. Semakin tinggi magic defense musuh, efek dari Divine Glaive akan semakin sakit cuy. Karena untuk apa, magic penetnya ini tergantung sama total magic defense musuh ya. Terus untuk item terakhir ini menggunakan Bloodwing. Kenapa sih kok top global 2 menggunakan Bloodwing? Jadi gini cuy, Bloodwing itu yang pertama itu ada magic power yang lumayan banyak. Terus yang kedua pasif uniknya yang cuy, pasif uniknya itu gini, memperoleh 800 plus 100% total magic power seal yang akan dipulihkan dalam 20 detik setelah terkena damage. Seal juga meningkatkan 30 movement speed selama seal aktif dan 150 movement speed selama 1 detik setelah seal hancur. Jadi saat kalian itu menggunakan talent kedua tadi yang Wilderness Blessing ditambah ini Bloodwing, nah kalian itu kayak apa ya, kayak Valentino Rossi, larinya kenceng. Plus ada penambahan seal. Jadi kalian itu umpama lah di geng nih, atau ya di geng lah, ngomong enaknya di geng yang hancur dulu itu bukan darah kalian tapi sealnya cuy. Jadi kalian itu kemungkinan masih bisa flicker itu. Jadi enaknya kayak gitu untuk build top global 2 ngep. Ini kesimpulannya, damage-nya sakit, terus defense bukan defense ya tebel juga iya. Terus apalagi nih, cooldown dapat juga cuy. Jadi 3 itu manfaatnya. Dan untuk item item penggantinya itu ada immortal ataupun wishing lantern. Dan item kedua ini untuk mengganti ini ya, Bloodwing-nya. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build-nya. Terus kita lanjutkan ke spell-nya cuy. Jadi untuk spellnya sendiri top global 2 itu menggunakan flicker, tapi untuk spell ini tergantung musuhnya sih. Jadi flicker spell itu ada banyak, kalian bisa menggunakan flicker kalau musuhnya itu bisa ngejangkau kalian tapi nggak punya sisi.
terus bisa Aegis juga atau bisa Purify juga cuy. Kalau musuhnya itu banyak hero sisinya, walaupun kita itu imun terhadap hero ciduk, tapi kalau hero ciduknya itu ada 4 ya tetap rungkat cuy. Jadi bisa menggunakan Purify juga. Oke, jadi kayak gitu untuk penjelasan tentang build top global 2 cuy. Terus aku lanjutkan ke gameplaynya saja, let's go. Anda lagi fokus main jatian aja udah kena roasting sama saya. Apalagi nggak mainnya lah. Cuma asis doang, asis 12 nih. Magi es. Ini masih ada satu. Nah, nggak sampai. Ya nggak apa-apa sih di roasting. Di roasting nggak tuh. Enaknya jadian ini entah komposisi tim kalian apa itu nggak terlalu pusing lah, karena kita kan kalau punya pasif nggak bisa dideketin kan, jadi aman walaupun nggak ada TB. Nah ini yang TB siapa coba? Ada romernya Kadita tuh. Khalid, kita jarang main sama Khalid nih, adanya Jigong. Malah dideketin Jigong terus. MM ku nggak mati juga bisa emang di sana. Oh iya Pak, BTW kamu pernah mencuri bah musuh nggak? Bentar, kemarin pas live malam dapat 2 aku. Pertama dapat bah merah pakai ulti, setelah itu punya ulti, dah aku ngulti lagi tuh dapat bah biru. Ganti dapat bah biru, tapi punya musuh. Ya terakhir emang ultinya ke musuh ya. Nggak mungkin ke tim kan. Nggak mungkin ke tim juga kan. Aduh mati. Kangen YSS all gak Pak? Kalau saya sih enggak. Kau bilang gitu loh, aku dari dulu nggak pernah main YSS. Kangennya dari mana malah nih. Nah, aku kangen dari mana? Aku aja nggak. Bentar, ada motor. Aku aja nggak bisa main YSS. Langsung sekarang loh, pokoknya skill 2 kita kena terus combo skill 1 bah musuhnya langsung tipis. Turret lo, skin legend Lunok lagi kagak pernah dipakai lagi. Ya punya skin legend nggak pernah dipakai pula deh. Pakai Lunok Pak sekali-kali. Ini udah 5 kali kalah terus kok. Nggak sekali lagi bang. Udah 5 kali tuh kalah lost streak. Ya ini aku ngambil. Sorry ya. Maaf. Sekali-kali Raja Asis Ratu Asis dikasih buff. Kamu kok iso sih punya skin legend Lunok? Ya bisa bang, seharusnya kalau mainnya kayak aku dari 2018 itu punya skin legendnya lebih dari 3 kebanyakan orang-orang yang
sering top up loh ya, karena aku nggak pernah top up ya, baru setahun terakhiran lah aku top up itu, baru top up ya, top upnya yang weekly diamond itu, bukan yang banyak. Itu jadinya aku baru punya skin legend 1. Seharusnya kalau tahun itu sudah banyak sih skin legendnya. Musuhnya tinggal 1. Seharusnya sudah banyak bang, tapi ya gitulah.